Oke, selamat datang kembali di channel Kamera Aku Laku ya teman-teman ya. Dan aku mewakili Kamera Aku Laku mengucapkan selamat tahun baru tahun 2024. Dan di konten kali ini aku gak sendirian, kali ini aku ditemani oleh Mas VJ Lee, aka The Mechanic, yang kemarin sempat kalian tonton videonya. Ada dia juga pas kita review Sony A72 pas habisan kemarin. Buat yang belum nonton videonya bisa cek link yang ada di sini nih. Nah, tuh. Nah, guys. Thumbnailnya yang kayak gini. Nah, Atau di sini. Ya. nah. Oh, hijau, Pak. Tadi green screen nih. Wah. Coba ngerti iki kok dadi paslon siji? Atau paslon loro? Paslon telu? Enggak, saya edit. Angel. Mohon maaf. Itu terlalu sulit untuk saya edit, guys. Ya, jadi saya nggak akan saya edit. Kadang permintaan anak-anak nggak usah kita turuti ya guys ya, dari klien gitu ya. Oke, di kesempatan kali ini tentu saja di kesempatan yang bahagia ini kita bakal bahas ya beberapa kamera yang mungkin akan worth it kalian beli di tahun 2024 ini ya. Dan kita bakal bahas per segmen ya. Iya. Mulai dari yang entry level alias 1 sampai 4 jutaan, kemudian 5 sampai 9, 10 sampai 15, dan sampai yang 15 up. Nah, seperti itu. Dan nantinya saya dan Mas VJ ini akan memberikan pendapat pribadinya ya, masing-masing ya. Tentu saja mungkin nanti akan punya pemikiran berbeda terkait dengan kamera-kamera yang kita akan pilih masing-masing ya nanti ya di masing-masing ring harga itu kayak gitu. Untuk kandidat kamera yang mungkin worth it dibeli di harga 1 sampai 4 jutaan menurut sampean Mas VJ, tipe merek apa dan tipe apa? Nikon 3200. Kan 1 jutaan. Ya, ring 1 sampai 4. Itu jarang rewel. Canon 550D. Itu mulai rewel di tombol. Biasanya tombol gerak kanan kiri atas bawah, oke, preview, terus Q. Itu mulai rewel. Tapi gampang. Biasanya kamera-kamera di harga 1 sampai 4 iki slot memori yang rewel. Selalu slot ya. Apakah sudah pasti slot itu? Enggak juga ya. Enggak, tapi akeh slot. Kebanyakan slot ya. Oke. Dan itu barusan melalui sudut pandang mekanis tukang servis kamera ya guys ya. Oke, 1 sampai 4 apa ya? 650 700D. 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 Wah, itu. 5300 Nikon. Oke. Sony ada apa deh Sony? 5100. 5100 sudah di atas 4 pasarannya secondnya sekarang. 5000, 5000. 5000 enggak? Enggak ya. Apa ya? Mirrorless Canon. Mirrorless Canon M3 sih kalau nak mana. M3 ya. M3. Terus Fuji XA3. Dan kalau menurutku ini di harga 1 sampai 4 jutaan, mulai dari yang kalau 1 jutaan aku bingung milih asli aku. Bingung. Seakan-akan 1 jutaan tuh jadi harga yang dimana apa ya? Karuan nggak beli gitu kebanyakan orang gitu. Jadi aku bakal langsung naik ke harga yang 2 jutaan nih. 2 jutaan aku bakal pilih 1300D. Nah, 1300D ini udah ada wifi, jadi buat teman-teman pemula kalau habis moto-moto langsung kirim enak tuh. Iya. Nah, jadi langsung posting-posting di media sosialnya. Kemudian ada Canon M10 dengan harga yang cukup murah juga. Lalu ada Fujifilm XA3, setuju aku, sangat worth it menurutku untuk dibeli. Dan pilihanku ya udah itu aja, 3 aja. Dan menurut Mas VJ 1 sampai 4 juta dari yang disebutin tadi versinya Mas VJ, siapa juaranya? Kalau mau cepet-cepetan ya, habis motret langsung pindah ke HP 1300. Oke. M3. Oke, tapi ingat ya, M3 itu kan fleksibelnya
pakai fleksibel. Nah, Flip. aku sering rewel di fleksibel. Biasanya kalau fleksibelnya udah pecah, udah retak, dia posisinya mati, nggak bisa dihidupin. Terus ya wis iku sih. Kalau suruh milih satu, apa? Jas. Gak iso karena punya karakter sendiri-sendiri. Fuji Enggak. itu kalau dari MUA itu oke untuk MUA ya. Oh, enggak bisa. Kudu milih satu. Milih satu iki. Wajib. Harus milih satu. Milih satu. Nikon sih. Nikon? 5300. Nikon 5300. Kenapa kok harus Nikon 5300? Hasilnya tajamnya ya wis punya karakter Nikon. Dimensinya dapat. Wis. Oke. Kalau menurut saya juaranya ini ada di Fujifilm X-A3 gitu. Karena selama saya megang Fuji ya saya nggak pernah kecewa sama tonnya gitu. Kalau di range harga 1 sampai 4 jutaan, saya mau cari autofocus kenceng, rasanya salah gitu. Karena Ya kabel lemot. iya, kabel lemot gitu. Jadi harus cari poin yang kayak ya poin khusus yang kamera lain nggak bisa punya, ya tone Iya. itu ya. Saya harus cari tonnya Mau yaitu kemana arah fotonya? Kalau mau yang tajem-tajem nggak ada lawan Nikon. Nikon. Tapi kalau mau warna-warna yang semut-semut, yo Fujifilm kono. Fujifilm. Kono saingan. D5300 Fujifilm X-A3 gitu juaranya untuk 1 sampai 4 juta menurut kita berdua. Oke, next rank harga 5 sampai 9 jutaan Mas Vijay, ada apa aja nih menurut sampean yang bisa jadi pertimbangan teman-teman sohibul motret sekalian nih? 5 itu banyak. 5 banyak, oke. Canon di 750D ya? 750D ya, betul. 750D. EOS M50 ya? M50 di 7, Iya kan? sampai 8. Iya, ada. M50. Terus Nikon itu ada 7200. Ya, Oh, iya betul. ada 7200 terus EOS anu nih enggak ono ya, mirrorless Nikon Terus Nikon nggak ada. enggak ada. J5 enggak masuk wis. Hilang, Mas. Waduh, wis mau harus ya. Ya, terus Fuji banyak, Fuji. Fuji ada XT20, 1, XT100, XT1, X1 5,5 ya, Iya kan? Ah. XT2 masuk enggak? Masuk, harganya sekarang 8 X3. sampai 9-an. Kisaran itu. Banyak kalau Fuji. Sony The Legend of A6000 Ya, pasti banyak yang cari padahal nggak tajam ya. Biasa aja sebenarnya. A6000 Legend Menang fitur aja karena harga segitu dapat fitur Ya. 60 fps, 50 fps, frame rate-nya itu terus nggak ada wis ini wis A63. iya nggak maksudnya yang paling murah Oh, yang paling murah-murah. Oke. yang murah di atasnya baru bisa A63 atau A7 Mark II atau A7 RS A7 biasa wis Oke, A7 klasik ya. Wes, itu aja. Lumix G7 ada. iya G7 Itu G7 tuh buat live streaming tuh anti overheat itu udah bener-bener kenceng itu udah. semuanya bisa Oke. asalkan rekamnya nggak di body Sama. Live streaming. Oke. G8. G85. A6000 itu kuat kalau kalau pokoknya nggak ngerekam di body kalau ngerekam di body ya wassalamualaikum Duar. Bedak. Oke, itu aja. ya DSLR gak disebut tapi sama. Memang lo stok sama mau itu. 750D tok nyebut 750D tok sama ini. 60D terlalu tua Tapi Nikon harus 70D itu kelemahannya matian ayo ya saya sangat tidak worth it, kurang disarankan. Biasanya kena mainboardnya ya sering ya. ya sering 70D Coret dari list coret dari kalian. daftar ya Budok, mau pikirin? Oh ya situ toh. iya Nah,
Kalau aku nih, harga list yang bisa kita beli ya, menurutku worth it. Itu pertama ada Lumix G7K. Lumix G7K itu meskipun micro four third, tapi itu dipakai juga oleh salah satu fotografer produk, Mas Lukman Photolicious. Lumajang rame, Lumix. Rame juga, oke. Terus karena itu ada fitur post focus, jadi kita bisa menentukan post focus setelah motret. Bukan menentukan fokus dulu baru motret. Jadi motret dulu, fokusnya belakangan, wis. Itu. Nah, itu enak. Menarik. Itu enaknya kalau buat foto produk itu enak. Gitu. Terus yang kedua, aku bakal pilih itu sih, apa namanya, kayak Sony A6300 sih. Kenapa aku langsung loncat ke A6300? Ya karena bisa S-Log ya. Meskipun S-Log-nya menurutku ya so-so aja, biasa aja, standar. Kemudian yang bisa jadi pertimbangan juga Sony A7 Classic juga. Iya. Sony A7 A7 Classic. Meskipun Menarik itu. udah tua, bandel juga dia. Apalagi kan punya ini ya, punya segmen ya, ada S, ada R. Tinggal pilih dah, kalau mau video tinggal pilih yang Sony A7S, mau Kalau yang suka resolusi foto, tinggi 36 megapiksel kalau nggak salah itu ke R. R ya gitu. Terus untuk Canon aku bakal pilih Canon M50. M50 cocok buat konten kreator yang suka vlogging ya. Karena Mbak Im Wong kalau nggak salah pertama kali pakai M50 kayak gitu. Karena bisa di flip dan kualitas videonya juga bagus. Punya viewfinder. Itu yang penting. Viven di antara lainnya kayak M6. Oh, ada M5 ya. M5 cuman flipnya ke bawah. Bawah. Aku kurang recommended sih. Soalnya kalau mau ditaruh di gimbal gimana, Bro? Iya. Natap. Gak iso. Ya. Terus Taruh di tripod ya gak iso. Itu kendalanya sih. Lalu ada itu sih, Fujifilm X-T2. ST2. Meskipun body only dan harga lensanya tuh cukup wow. Mulai dari 3 jutaan sih yang tipe XF. Ya, aku rasa bisa masuk ke dalam list kalian sih. Dan itu aja dari aku sih. Pilih salah satu juaranya dari yang kalian sebutkan tadi. Apa coba? Karena aku suka foto ya ketimbang video. Ini tak kasih tahu dulu. Soal video aku nggak begitu merhatiin, soalnya aku suka foto. Di harga segitu kalau punya uang sedikit, ambil Nikon 7200. Oke. Atas pertimbangan apa itu kira-kira? Iku paling apik, Pak, di APS-C. Selevel iku ya. Maksudnya kan levelnya sama kayak 60D, 70D kan. Depannya. Jadi itu oke. Warnanya ya khas Nikon, dimensinya dapat, AF-nya cepet. Lumayan lah. AF-nya di DSLR. Kalau full frame ya gak ono maneh A7R. Cuman A7R kemarin punya dia mati. Ya. Gara-gara itu jadi ceritanya guys. Kenapa A7R ku mati? Aku mau trade di salah satu air terjun di Lumajang. Posisi karetku itu dibuka waktu itu. Jadi ada air yang merembes ke dalam sela-sela body. Akhirnya LCD-nya mati. Awalnya aku kira LCD aja yang mati. Ternyata merembet ke dalam mainboard. Sekarang sudah hilang, sekarang sudah tak bisa digunakan lagi. Ya, jadi karet tuh penting ya guys ya. Ya, apalagi yang suka main-main ke air terjun, hati-hati. Ada lintah. Darat. Marah cenggennya. Berarti juaranya satu aja juaranya. Gak punya, Pak. Punya segmen dewe-dewe. Piye yo? Harus milih samen pribadi guys. Harus pilih guys, guys. Aku 6D aku nggak suka, soalnya 6D highlightnya terlalu tinggi. Harus ya. Iya. Keras ya. Sama aku juga gak suka. 610 ya mirip-mirip. Apa ya? Ya, terserah sampean. Kalau aku pribadi guys, aku bakal pilih XT2. Iya Gitu. sih enak itu. XT2 memang itu apa sih namanya? Dia di firmware bawaannya dia belum bisa F-Log kalau buat jadi belum bisa kayak
flat profile. Jadi kalau ngedit-ngedit warnanya tuh masih agak susah karena emang lagi langsung matang. Kan ya. Sukanya Fuji itu apa ya? Dia enak, kecil. Liane di harga segitu udah ono sing cilik. Ya Sony A7R itu. Tapi ya Fuji lah. Tapi kalau Fujifilm X-T2 nih di upgrade ke firmware terakhirnya, F-Log itu ada. Jadi nggak ada alasan lagi buat teman-teman videografer, misalkan nih ya, mau nge-record, pengen color grading dengan leluasa, mau diwarnai sudah apapun, udah ada F-Log-nya. Jadi nggak ada alasan sulit color grading kayak gitu. Tinggal ya. Fuji bisa. Ya, berarti kita sepakat 5 sampai 9 jutaan Fuji X-T2 adalah Fuji pemenangnya. X-T2. Kayak gitu. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke segmen berat nih, segmen yang cukup berat di harga 10 sampai 15 juta. Nah, ini nih 10-15. Mas PJ, ini ada yang worth it nih, ada apa aja kira-kira? Sebenarnya ada 90D di Canon. Iya. Jarang sekali saya temui, tapi it's okay, it's okay. Cuman pemerintah itu pakai 90D ya, kayak mulai Polres, Hah? terus Dishub, kayak gitu kan punya media sendiri-sendiri. Dia pakai 90D inventarisnya. Baru tahu, saya baru tahu. Makanya jadi tukang servis. Cuman spare partnya susah. Ya karena cukup langka ya. Iya, langka. Di umum jarang yang punya 90D. Terus 5D Mark III, Jelas. legend itu. Iya, Saya pakai Mark III. saya tidak. Terus EOS R, RP lah. RP. RP, RP. R biasa ada, tapi kalau orangnya mabuk ya yang jual. Iya sih. Nunggu kayak butuh Ya. duit banget. Nunggu collab orangnya. Kalau punya temen yang suka mabuk, punya EOS R, dampingin, Dampingin, kawal terus. kawal terus sampai dia nggak punya uang. Suka nge-slot itu baru wes. Set, bet. Ini wes 10 juta, ini wes. Itu adalah kesempatan itu wes. Ya, dampingin. Next, apa lagi Mas? Fuji Fuji X-T3. XT3, XT4. X-T4 jarang. Tapi yang harga segitu. Ya. S10. S10 ya sing seneng iku 3W X10. Ya, ini pakai S10 nih kamera 2 ya kita. S10 Untuk video sih dia ada iya. IPS-nya. Jadi sudah stabil. Terus ada yang kemarin dipakai sama kru kamera aku juga. Dip, Apa? ada yang dipakai sama kru kamera aku juga kemarin dibawa itu SH1. Oh, XH ya. Nah, 11 jutaan kan sekarang. Nah, itu juga gocok. Ada LCD atasnya juga. Legend iku. Ya, lama soalnya kan. Barang lama sebenarnya. Tapi masih banyak yang pakai. Itu mirip seri 5-nya Canon ya. Seri 5 Canon itu selalu lama untuk keluar muncul generasi baru lama. Oke, oke. Apa lagi? Nikon, ada apa? Ada apa? Nikon ada D750, Nah, juga tuh. Highlight-nya mantap itu. R Z5. Z5. Oh, no, ada ke 15. Ya lek wong mabuk. 50 not tok rek kanca-kancane rek. Buat kalian teman-temannya Mas Wiji hati-hati ya. Lek misalnya wis gawa botolan tutup ireng wis iku ojo diterima wis. Iku adalah usaha untuk bene diri kalian ngedol kamera murah nama Mas Wiji wis hati-hati wis. Hati-hati ya. Kelambine ijo iki. Dadi green screen iki iso. Apa dadi batik? Bos Mas, gak kira tak edit aku. Lagi ada apa lagi? Sony Lumix aku nggak tahu, nggak banyak tahu aku Lumix. GH5. Oh ya, GH5 sekarang pasaran berapa? Bentar aku cek ya. Lumix GH5 coba di Shopee aja. Soalnya kita agak punya stoknya ya. Lumix GH5. 13 betul. Lumix GH5. 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 Aku pernah pakai punya temanku itu stabilisasinya juara. Aku kalau suruh milih ya,
eh, kamera-kamera yang punya IBIS, aku bakal pilih Sony GH5, Lumix GH5. Meskipun dia mikro sensornya kecil, aku bakal pilih itu. Belayu stabil. Stabil. Ya meskipun nggak pas, oh gitu. Tetap ya. Seenggaknya sangat membantu sekali itu IBIS-nya. Ada lagi? Apa ini? Nikon wes, Canon wes, Fuji wes, Lumix wes. Oh wes kayaknya. Oh wes. Kalau aku pribadi guys ya, menurutku yang worth ini ya. Sekarang lagi turun harga, ada Sony A6400. Kemarin aku lihat di toko sebelah promosi Natal itu body only-nya sudah harga 10.500.000. Nah itu cocok. Kalau nggak cocok gitu, A64 buat Yang flip ke suka depan. video, oke. Flipnya ke depan, terus ya enak sih itu udah. Terus apa lagi ya? Kalau Sony buat kalian yang berani ambil resiko, Sony A72 bisa jadi pilihan juga. Tetap tetap. A72 itu oke, cuman ya Harus ada siap. resiko lain. Ya sebenarnya setiap tipe punya resikonya juga ya. Cuma A72 nih yang paling populer di kalangan para videografer dan fotografer. Terus untuk DSLR sama, aku 5D Mark III. Ternyata aku baru inget pernah pakai waktu itu buat foto model di Malang Fashion Week. Itu bagus hasilnya. Dipadukan sama 70-200, hasilnya juga mantap buat indoor. Kalau buat outdoor ya jelas aku pilih Nikon D750. Itu suara aja ya. Fuji Film X-T3 sih. Jadi Di harga segini itu punya ciri khas sendiri-sendiri karena gimana ya? Soalnya setiap brand itu punya ciri khas yang ditaruh di kelas atasnya. Dan setiap brand itu harus punya nilai jual kalau pikirnya kan. Nilai jualnya itu di mana gitu. Makanya Fuji di tone, kemudian Nikon terkenal di outdoornya tuh gila-gilaan. Karena aku punya teman fotografer sport sama wildlife itu pakai Nikon semua itu. Pasti itu, nggak tahu kenapa aku. Pasti Nikon. Ya temanku ya yang landscape banyak yang Nikon. Nah, tuh. Cuman beberapa banyak yang Canon. Nah, Kayak di mana? Jawa Timur itu yang landscape Mas Eko Sumartopo. itu kemarin apa? Ya, itu Canon. Terus kalau yang di Nikon ada Mas Oki Arisandi. Yang suka moto HI? anak kecil itu ya. Anak kecil, orang bawa sapi itu ya. Yes. Wah itu suka saya. Strobisnya tuh, skillnya tuh bagus sekali itu. Ada. Nggak ada kesimpulan di terakhir ini. Nah, ya udah kita harus paksa pilih salah satu di antara yang kita sebutkan. Satu aja mas. Opo samain. Ayo. Susah ini bos. Lah kamu pernah gawe kabel? Pernah pakai Mark III enaknya kayak ngono, pernah pakai D750 ya seperti itu, dimensi dan lain sebagainya. Gak iso milih, Pak. Tapi harus milih. Paksakan satu. XH itu ya enak. Nah, XH itu cepet ya, AFP menurutku paling cepat itu. kalau misalkan sampean wis 15 duit pengen tuku kamera, duit 15 juta, tuku apa sampean wis? Nah. Ayo. Nah, sama body sama lensa kayak Bodi aja gak apa-apa. Ayo saya. kan duitnya cuma 15 juta, Pak. Heeh. Nggak iso tuku lensa enggak lah. Gak apa-apa. Budget untuk body, mana wis? Oh, budget body. Ya, apa ayo? Kalian wis. Ya, kita hitung 1 sampai 3. 1 2 3. Oh, Mas, yo. Nggak iso. Awakmu dhisik terus. Kalau aku pribadi ya, karena aku pernah punya pengalaman tidak mengenakan pakai Canon, aku bakal pilih Nikon D750. Buat outdoor mantap dan buat indoor juga mantap. Tergantung pilot sih sebenarnya sih. Iya. Nah, D750 ini juga adalah kamera yang digunakan oleh owner kamera aku ketika motretin saya prewedding waktu itu. Foto-fotonya kayak gini nih. Nah, aku kasih tahu dulu nih. Pagi-pagi kena rembesan cahaya tuh kerasa banget gitu. Rembesan cahayanya itu membias gitu.
bagus sekali itu sebenarnya. Nah, sekarang giliran sampean tuh, Mas. Detail yang kayak gitu susah di kamera lain. Iya. Jujur kalau aku pernah pakai Canon ya, pernah pakai Canon itu aku tidak pernah menemukan ketajaman. Jujur, sama Sony sama sih. Kecuali 5D Mark III, aku menemukan ketajaman. Ya masalah ini bahas 5D Mark III. Nah, ayo. Ayo wes, Thailand wes. Kita hitung sampai 5. 1 2 Loro ya, milih loro ya. 2. Oke. 2 enggak apa-apa. XH1 Aisyah 1. Oke. Satunya D750. B750. Berarti kita Meskipun aku pakai 5D Mark III ya. Sekarang aku pakai 5D Mark III tapi D750 memang oke lah. ya masih bisa dikatakan juaranya ya di antara kamera-kamera tersebut. Iya, Meskipun ya skornya bisa membuat kita bingung juga nih sebenarnya. tapi perlu diingat ketika kita sudah beli body, beli lensa itu penting, Mas Bos. Beli body, Nah. satu. Harga lensa menentukan. Harga lensanya Nikon nggak ada yang murah, Harga lensa Fuji juga ya nggak ada sama. yang murah. Wes itu. Kemarin aku beli 56 mili ke temanku, untungnya dia kayak mabuk. Jual ke aku 6 juta. 56 mili satu Nah, itu buah. mabuk. Mabuk. Ya udahlah, terusin aja. Oke, satu kamera. Dan kita masuk kepada segmen selanjutnya, yaitu segmen di mana ini adalah segmen yang terakhir ya, yaitu kamera mana sih yang worth it untuk dibeli di harga 15 juta ke atas. Tapi kita kasih batas, jangan sampai kita milih langsung kayak Hasselblad itu jangan. Terus kayak yang Fuji film yang R1, nah itu jangan. R1, R3. R3 terus jangan. Alpha One jangan. Ya pada sih 30 lah, 30 ya. 25 25 boleh. 25 itu boleh. 25 harga body, 25. 25 harga body, lensa tidak termasuk karena aku yakin berani beli kamera di harga 15 up pasti berani beli lensa yang mahal juga. Paling enggak ya 9 juta, 10 juta berani lah pasti ya. Paling enggak ya tuku 50 mili STM RF. So, mana? Wong ini sibuk. Ya. Oke. Menurut sampean Mas, ada apa aja nih? 15 sampai 25 nih. Segmen terakhir nih, wis. EOS R, EOS R, oke, EOS R. Z6. Z6 Oh. yang Mark pertama. Mark pertama, oke. Oke. Z6 klasik ya, anggap aja Z6 klasik ya. Iki A7 A7C. Nah, yang kita pakai saat ini untuk nge-record adalah Sony A7C ya. Ya sebenarnya beda tipis sama A73, cuma ini flipnya ke samping dan bodinya lebih ringkas. Jadi aku rasa C ini apa? Cinema. apa ya? Aku nggak belum riset kalau A7C. Buat kalian yang tahu makna dari huruf C di A7C, bisa langsung komen di bawah aja, guys. Biar kita sama-sama tahu kan. Oke. C, Cinema. Oh, bisa jadi. Ya. Tapi kamera sinema kalau Sony sudah ada FX sebenarnya. FX30, FX3 sebenarnya. Jadi, Cinema entry level. kayak cinema entry level kayak iya. Tapi bagus sih, Pak, finisnya. Iya. Lanjut, ada apa lagi? Selain A7C, R, Z6 tapi Mark 4 itu rego piro saya? 554. Sip. Kita daripada salah paham ya. Iya. Nanti Karena Mark 4 itu kalau harga barunya memang di atas 25. Tapi kalau bekasnya ini nggak tahu. 20, 21. Bukan Pak, itu 5D Pak. Apa? 6D. A7. Oh, A7 Mark 4. Oh, tak kira 5D. Kalau 5D Mark 4 itu mirip-mirip sama EOS R harganya. Oh, 14 nggak bisa. Masih 28 kisaran sekarang. Oke. A7 Mako 28. Jadi nggak masuk ya? Nggak masuk. Oh, XH2 nggak masuk. X2S Mahal ya makanya. mahal, baru keluar soalnya. Ya masuknya Fuji ya X-T4, XT5, X-T5. XT5 juga.
Nikon ada Nikon Z6 sudah gitu ya. Z6 yang Mark II mungkin kalau mabuk. Ya, kalau mabuk sih ya. Tapi jujur Z6 Mark II itu adalah pilihan yang lebih baik kalau aku sih, kalau Ya. aku pribadi. Soalnya Z6 yang Z6 biasa itu tuh yang biasa memorinya tuh XQD, dan memori XQD itu harganya luar biasa mahal ya. kendala di memori ya. Susahnya itu karena kalau sampai memorinya rusak itu susah di recover. Dan harus spending harga yang cukup mahal juga. Kalau nggak salah secondnya aja kemarin aku lihat di marketplace itu harga 1 jutaan yang 64 GB. Oh, wis modern berarti. Ya, Sudah turun. Oke. Pak. dan makin tahun kan ada penyusutan nilai juga untuk elektronik. Kemudian kayak Z5 itu bisa jadi opsi juga sebenarnya sih. Z5 ya masuk. Cuman kalau dibandingkan sama Z6 yo atuh, Pak. Ya beda ya. Ya. Tapi kita bahas soal memorinya kan ya. Memorinya cuman lebih kendala di enak. memori. Kalau Z6. Terus Canon EOS R. EOS R. R lain ada mungkin? R lain nggak ada. R5 sudah masih di atas awan. R6 masih R6 juga masih di atas awan. tidak terjangkau bagi kaum mendang-mending seperti kita. Ya. Apalagi? Tidak cocok dengan harga roll-rollan. Nah, roll-rollan masih dinego. Tidak masuk. Ya, tidak masuk. Piro roll-rollanmu? Nah, Gawe R itu. iya. Lebih payu kancamu sing nganggo 1300D karo Yongnuo 50 mili, Pak. 250 budal. Iya. Oke, lanjut. Apalagi? Bingung ya. Nah, ono, ya sedikit soalnya memang. Sedikit. Memang dikit. Karena semakin mahal memang dikit. Kalau aku ya, aku ada XT4 of course, terus ada XT5 juga. Sebenarnya XT5 nih harga secondnya aku nggak tahu berapa, tapi kemarin ada yang nawarin ke aku itu 22.500 kemarin. 22.500. Kemarin ada yang nawari aku, cuma karena aku ya ada target kamera yang bisa aku beli di harga lain, ya jadi aku pilih yang lain lah jelas ya. Terus untuk Sony ya sama Sony A7C sama Sony A7 Mark III sebenarnya. Tapi Sony A7 Mark III ini aku nggak sukanya ya. Entah kenapa kebanyakan itu LCD-nya menurutku kurang akurat menurutku sih. Dari LCD udah bagus, kemudian ketika kita masukkan ke monitor itu kebanyakan hasil foto dan videonya itu berubah. Gitu. Jadi kayak bagus sih sebenarnya, bukan berarti hasilnya jelek enggak, cuma buat aku yang sudah ngelihat hasilnya wah bagus, kemudian kita edit loh kok kayak gini, aku kecewa kadang. Ekspektasiku udah tinggi kemudian dijatuhkan dengan hasilnya yang gitu. Terjadi di Canon 700D ya. Dulu kayak gitu. 700D juga. LCD-nya kan terlalu bagus. Padahal ya hasilnya ya tidak sama ya gitu. Terus di Canon sih aku setuju, Canon EOS R aku pernah pakai juga soalnya sama salah satu temanku untuk ngejob wedding, enak dia. Terus nah Lumix S5 ini mantep banget. Kalau aku disuruh milih ya, kalau milih kamera yang pakai ada ibisnya, aku bakal pilih Lumix S5 gitu. Itu udah paling juara udah ibisnya. Sama ini Aku pilih S5 tetap daripada 7C kayak gitu. Terus iya dikit ya ternyata ya. iya dikit. Dikit. Karena ini apa ya bahasanya ya? Apa ya? Dia kamera-kamera ini wes Jarang yang diproduksi pakai hati. iya sih. Dan orang-orang sih kebanyakan customer kita juga belinya nggak yang harga itu sih. Cuma orang-orang tertentu aja kayak fotografer yang punya nama, mungkin videografer yang sudah punya nama, belinya ya di rank harga ini biasanya. Atau mungkin ada orang tajir iseng pengen beli kamera buat ganjelan pintu, ada juga kadang. Yo, kadang kayak gitu. Nah, Kadang ada orang yang kaya terus masuk di tempat kamera, itu ngomongnya kamera yang terbaik, padahal ya, bukan tipenya. padahal ya
Gitu guys. Sering terjadi. Dan menurut Saman Mas, dari tipe-tipe dan merek yang Saman sebutkan tadi, di harga 15 up ini juaranya siapa? Balik lagi, karena saya suka foto, Z6. Kalau aku pribadi, karena saya juga fotografer tapi lebih condong ke videografer, aku bakal pilih Sony Fuji. Typo. Lumix S5. Karena apa? Kalau aku pribadi bukan orang yang suka pakai gimbal. Pakai gimbal menurutku adalah perbuatan yang ribet menurutku. Aku pribadi. Ya, mau miringin gitu harus ganti ke mode POV terlebih dahulu. Nggak cepat gitu. Yang dimana proses wedding itu berlangsung seakan-akan ya udah lewat aja gitu. Ya, Kadang nggak kerasa loh. Apalagi pas nemu manten. Kadang nggak kerasa loh gitu. Seakan-akan udah tiba-tiba wes kelar aja. Fotoku kok sak mene mean. Bingungnya pas editing. Akhirnya apa? KP di slow mo. Padahal sinematografi tidak harus slow motion, brother. Oke, jadi aku bakal pilih Sony Lumix S5. Jadi kalau mau angle kayak gini dimiringin enak, kemudian mau intinya lebih bebas lah, sehingga apa dibuat jalan juga enak kayak gitu. Makanya S5 sih menurutku sih juaranya, meskipun saya juga cuma pernah nyoba satu kali punya teman saya, tapi saya langsung jatuh hati sih. Dibandingkan Sony A7C yang juga menawarkan IBIS, saya tetap pilih itu. Gitu. Kalau Z6 itu karena highlight. Oh ya, pernah coba juga, highlightnya mantep. Aku kalau nanti ada file foto yang sisanya dulu, pernah nyoba pakai Z6, aku bakal display di sini nih. Nah tuh, kayak gitu tuh hasilnya. Highlightnya keren. Highlightnya keren banget, asli. Itu terik-terik banget, tapi di kulit tuh masih kelihatan warnanya. Aku heran itu. Wah, sebenarnya aku Itu juga pengen sih. Impian itu. Oke, Bener-bener. nanti tak beli ya. Nunggu sawah kejual. Tunggu, nendang pintu dulu. Dan kira-kira buat Mas VC selaku dengan mekanik dunia kamera nih ya, ada pesan-pesan buat para soyable motret di luar sana nih. Karena kemarin videonya sempat ramai juga nih, kontroversi A72 tuh. Sampai lihat nggak? A72 tuh. Dikit. Iya, wah. Banyak gitu kontroversi. Gak usah di toko, kamera elek gitu. Ada nggak gitu? Ada yang juga 2018 sempat ganti fleksibel 2 kali segala macam. Ada nggak gitu juga? Iya, memang kayak gitu. Kita berenang di lautan fakta aja. Iya. Kira-kira ada pesan-pesan buat para soyable motret? Ada. Sesuai kebutuhan aja, guys. Terlalu idealis juga nggak bagus. Kita di dunia produksi foto, jadi ya jangan terlalu idealis. Sama realistis. Itu hargamu nanti sama biaya maintenance itu perlu. Kalau nggak maintenance berarti ini buat upgrade kamera lagi atau upgrade lensa lagi. Oke, oleh karena itu saya dan Mas Vice pamit undur diri ya dulu ya, dan sampai jumpa di konten selanjutnya. Dan buat kalian yang pengen beli kamera yang berkualitas, harganya juga affordable buat kalian, langsung aja cek link yang ada di bawah. Kita udah lampirin nih link pembelian di Shopee, Bukalapak, dan Tokopedia. Juga ada link katalog kita di Instagram di @kamerakulaku kayak gitu. Bukalapak ono? Bukalapak ono, cuma gak begitu banyak pembelinya karena Bukalapak kaum egonya mirip Facebook. Oke. Beda sama kayak Tokped sama Shopee, langsung Mas berapa? Gak bisa nego. Oh ya gak apa-apa, check out. Karena saya juga ngadmin nih guys, makanya saya tahu. Sampai jumpa di next video selanjutnya. See you next time and bye bye.